Kalau bilang soal label ya, ngomong soal branding. Thank you. Ya kan Di, ngomongin label, ngomongin branding kan. Branding yang melekat di masyarakat yang sekarang kemudian ada perubahan-perubahan ya, bertambahnya waktu, ada kesempatan baru dan lain-lain gitu. Menurut lo branding yang dibuat oleh seseorang, gak usah tarik nafas. Nih ya, gini aja tuh jauh loh. Pegangan. Iya. Enggak bisa. Dibuat khusus loh. Yang dibuat bisa natural atau buatan, tapi ada sisi otentik dong berarti ya. Perlu nggak sih itu dipertahankan terus gitu? Kalau gue perlu lah. Kalau buat gue pribadi ya. Iya. Karena yang otentik itu kan yang real. Yang otentik itu kan yang apa adanya dalam diri kita. Jadi kalau memang kita udah punya itu, ya itu yang harus dipertahankan gitu loh. Karena kalau kita mungkin sah-sah aja sih untuk bisa menjadi orang lain, tapi mampu nggak untuk bisa bertahan menjadi orang lain terus gitu. Tapi mampu nggak untuk tidak menjadi diri sendiri? Kalau gue sih capek. Kalau gue capek. Tapi kalau sesekali gue bisa fleksibel untuk bisa berubah, gue merasa bahwa fine-fine aja Ndi. Lo kan nggak selamanya harus jadi lucu terus. Iya. Lo kan nggak selamanya harus bisa pinter menjadi icebreaker. Iya. Lo kan nggak selamanya harus bisa merubah suasana cair melulu. Kalau suasana itu memang dibentuk untuk tidak boleh cair atau harus stabil, serius, atau memang nggak perlu ada yang kocak, ya gue harus bisa fleksibel itu. Jadi menurut gue kalau misalnya kita punya yang otentik, ya otentik dipertahankan, jangan maksa. Ada nggak sih rumus kayak berapa persen gitu authenticity yang harus dimiliki oleh seseorang? Kalau tadi kadarnya bisa berubah-berubah. Wah, kalau gue buat kalau lo sendiri. Kalau gue sih 80% otentik itu harus ada. Mungkin lo juga bisa melihat dari luar. Indie Barens yang dulu yang lo kenal dengan sekarang pasti nggak banyak berubah kan? Yes. Nggak banyak. Mungkin lo yang paling akan telepon gue duluan untuk lo kenapa lo? Ngapain lo? Kadang kalau gue ngerubah sesuatu aja dulu, misalnya lo lihat rambut gue warnanya jadi merah, lo pasti akan nanya, lo mau jadi megaloman rambut lo begitu, ya kan? Lo ngapain sih bawa rambut lo kayak gitu? Yang paling bawel selain Mama Betty pasti lo. Nomor 2, ya kan? Karena gue udah kayak nggak punya sesuatu yang jadi Indie Barens gitu. Kalau terlalu berlebihan, terlalu nyeleneh ya, terlalu di luar indie gitu. Iya. Jadi ya menurut gue ya indie akan indie, ini nggak akan mungkin lu ketemu gue pakai dress tiap hari, ya gue akan dari looknya ya gitu, gue nggak akan ngerubah banyak. Dan lo juga pasti akan bisa menilai bahwa gue yang dulu, yang lo ketemu dengan gue di tahun 96 itu sampai sekarang, pasti gue juga nggak akan banyak berubah. Iya, betul. Mungkin kegadisan aku yang udah berubah. Tentu dong. Kalau 5 tahun dari sekarang, kebayang nggak Indie Barens kayak gimana? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Aku akan di lantai 4 kakak, minum kopi, ngeteh-ngeteh. Iya. Itu yang membedakan gue sama lo sih sebetulnya. Lo itu selalu berpikir ini nggak usah 5 tahun ke depan, besok, seminggu kemudian, sebulan mau ngapain aja itu udah lo pikirin dari sekarang. Nah kalau gue tuh orangnya ya itu balik lagi, kadang gue tuh ketekan ke belakang. Artinya aku tuh suka takutan. Gue suka takutan minggu depan gue gimana ya tuh gitu. Gue tuh kan suka gitu. Jadi terkadang gue mikirnya gini, gue yang penting hari ini gue jalanin, kalaupun besok ada hal baru ya akan gue nikmatin gitu. Lo yang kadang suka mikir, lo pikirin deh lo setahun ke depan mau ngapain, 2 tahun ke depan lo mau gini-gini terus. Nah gitu. Jadi kadang gue suka bersyukur juga kalau pagi hari telepon sama dia. Pasti abis itu gue kayak gini, oh ya gue 5 tahun lagi gue ngapain ya, kan gak mungkin gue pindah ke Ubud. Nggak ada yang nggak mungkin. Oh ya nggak ada yang nggak mungkin, iya gitu. Jadi di balik kekocakan lo ada perasaan insecure juga ada gitu ya? Dong. Ada. Dan menurut gue sah-sah aja kalau gue bisa share ke orang-orang bahwa memang manusia pasti punya rasa insecure, nggak nuduh ya, tapi rata-rata setiap manusia pasti punya rasa insecure, cuman tergantung seberapa dalam, seberapa persen gitu. Kalau gue memang suka selalu dari dulu suka takutan, gue kayaknya nggak mampu, ntar gue di mana ya, ntar gue gimana ya gitu. Kalau tadi bertanya 5 tahun ke depan nanti lo mau ngapain gue nggak tahu. gue belum bisa membayangkan itu gitu, karena mungkin banyak hal yang
ada yang bisa yang gue pikirin juga atau apa, tapi gue belum bisa tahu untuk 5 tahun ke depan. Tapi gue berharap pekerjaan seperti gue ini masih tetap ada terus gitu, masih dipercaya orang gitu. Di balik kekocakan lo, keseruan lo, kenaturalan lo gitu kan, pasti lo juga, namanya kita manusia mengalami berbagai macam kehidupan yang tidak selalu seperti yang kita bayangin kan. Kecuali lo. Maksudnya? Lo kan stabil, sempurna. Terus boleh gue terus. Tapi juga ada nangisnya, tenang aja. Pasti. Berbagi dong tentang titik terendah yang pernah lo alamin dalam hidup dan gimana cara lo untuk Aduh, apaan sih? Loh, gue gak suka tanya-tanya kayak gitu. Aldo, ada bantah lagi gak? Kan perlu berbagi dong. Tadi lo bilang ini ajang untuk berbagi. Mau dong biar lebih tinggi. Nah itu tuh. Titik terendah gue di mana ya? Lo merasa at the lowest point of your life? Kayaknya nggak lowest banget. Makasih, Ruri. Kayaknya nggak yang lowest banget sih. Paling yang pas kapan ya? Kayaknya perlu gue bantu. Perlu gue bantu. Aduh sorry ya, sebagai public speaking, sebagai fasilitator. Yang pas kapan ya, Bu? Waktu nyokap sempat sakit. Oh bener. Tapi kan gue lihat kan Mama Betty udah survive. Oh iya kan, pada saat, kalau sekarang kan udah sehat. Tapi di saat itu bukankah lo sangat rentan? Nangis terus. Lo inget itu ya? Iya. Iya sih. Banget. Ada nyokap divonis sakit. Iya. CA. Hampir 15 kali ya? 15-16 tahun lalu ya. Iya. Itu gue ngerasa bahwa di momen itu gue akan kehilangan nyokap gue. Sementara kan gue sama Mama Betty deket banget. Sangat deket banget. Jadi pada saat gue tahu nyokap tuh divonis CA, gue pikir wah ini selesai nih nyokap. Karena kan biasanya kan orang-orang yang udah kena cancer end up-nya adalah nggak bisa survive. Tapi kan balik lagi Tuhan punya kuasa ya, Bo. Jadi ya dengan segala kuasa dari Tuhan, terus nyokap gue juga mungkin memang ya akhirnya bisa jadi survivor gitu ya, bisa survive. Akhirnya gue bisa yakin bahwa sebetulnya apa yang kita bayangkan nggak sebetulnya bisa terjadi gitu. Tapi yang gue lihat ya sebetulnya menyembuhkan atau membuat nyokap tuh bisa survive itu sebetulnya karena dia punya bokap sih. Itu cinta mereka berdua tuh gila, nggak ada yang bisa jadi penyembuh selain itu gitu. Segala macam obat kan mungkin breast cancer bisa aja mau stadium 1, 2 pasti kan basic obatnya akan sama. Tapi buat gue obat terhebat tuh buat kesembuhan nyokap itu adalah cintanya mereka berdua sih. Kalau bicara the lowest pointnya gue pada saat itu memang waktu nyokap kena cancer. Tapi kalau yang sekarang nih ya pada saat gue ngeliat nyokap gue sendiri, karena kan bokap baru meninggal bulan Februari lalu, ya. Jadi gue ngelihat bahwa saat kalau gue berkunjung ke nyokap gitu, terus gue mau ninggalin nyokap, aduh minta tisu dong, gue usah nanya ini deh. No, nggak apa-apa, terusin aja. Gue suka punya rasa yang gimana ya ninggalin nyokap gue kan tinggal di Bogor kan. Terus kalau ngeliat di rumah gitu nyokap gue datang kan, adik gue Ira kalau dari Senin sampai Kamis kan di tempat gue, kayak dia ngajar piano di Jakarta. Jadi kalau misalnya gue ke Bogor gitu, nyokap gue tuh pasti seneng banget karena ada Indi gitu, kita bisa ngobrol, gue bisa segala macam. Tapi pada saat gue berangkat gitu, gue mau balik ke Jakarta, itu gue selalu nggak bisa kuat. Kalau dulu kan kalau gue ke si nyokap ada bokap kan, ya pasti mereka hari-hari mereka tuh ya udah pasti udah kayak ya nempel aja gitu, Bo. Mereka tuh nggak bisa
pisah gitu satu sama lain. Tapi saat kalau gue ke Bogor sekarang terus udah nggak ada bokap, terus gue ngeliat dia cuma berdiri gitu nganterin gue keluar dari pagar, itu gue ngerasain hal yang sama yang gue rasain waktu gue denger nyokap dapat vonis CA. Itu sama kayak kosong, Bo. Meskipun gue tahu bahwa gue akan balik lagi ke Bogor, gue akan hibur dia lagi gitu, tapi gue nggak bisa lakuin banyak hal untuk bisa menemani dia terus karena gue juga harus balik ke rumah gue ada pekerjaan yang harus gue lewatin gitu. Jadi itu yang nggak bisa gue lakuin, dan itu yang gue bilang gue takut deh kalau misalnya gue balik ke Jakarta ada hal-hal yang terjadi sama nyokap tapi gue nggak bisa ada di sebelahnya. Kalau dulu kan ada bokap, tenang, jadi gue pikir aman. Dan kalau sekarang gue selalu jadi bertambah rasa insecure gue kalau ninggalin nyokap. Gimana lo bisa berdamai dengan keadaan? Pada akhirnya harus berdamai dengan keadaan. Gak gampang sih, Win. Soalnya kan itu gak bisa gue duga apa yang akan terjadi nanti kan gitu. Yang paling, kalau dulu tuh gue masih suka ada banyak konflik sama nyokap waktu masih ada bokap gitu ya. Tapi kalau sekarang itu gue mencoba untuk meminimize sebisa mungkin ada argue, karena gue takut kalau ada hal terburuk terjadi di antara gue atau nyokap, gue nggak mau ada penyesalan gitu. Jadi gue meminimize konflik, meminimize lebih bisa menahan kalau lagi ada hal yang perlu didiskusi sama nyokap, lebih bisa nahan untuk gue nggak emosi gitu. Terus lebih banyak waktu untuk sepersekian dalam seminggu tuh gue pasti punya waktu untuk sama nyokap gitu. Jadi ya kalau bicara apa yang gue takutin, ya gue takut aja untuk kehilangan nyokap yang sekarang, tapi di konteks yang berbeda ya. Kalau dulu kan karena cancer ya.